Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Pak Guru. Ya, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ini Ibu di luar kota. Saya jadi wawancaranya menggunakan Zoom ini. Mohon maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ini Tenang saja, ada, santai. saya mau mewawancara terkait dengan ini Bu, tentang sebuah ya, eh, kasus-kasus yang mengundang dilema etika di dalam sekolahan. Tentunya Ibu kan sudah seringkali membuat keputusan. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Ibu. ya siap. Ya, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, cara mengidentifikasinya, kami selalu menyaring masalah-masalah tersebut dari berbagai warga sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami. Itu adalah cara mengidentifikasi dari etika atau bujukan moral tersebut. Oh, jadi menggali informasi seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Terima kasih Bu. Yang kedua, pertanyaannya gini Bu. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi Ibu dihadapkan dengan situasi kasus yang sama-sama benar dan Ibu diminta untuk membuat keputusan memilih salah satu dari kedua kasus tersebut. Membuat keputusan dari kasus yang dianggap sama-sama benar itu. Seperti itu Ibu. Iya, cara pengambilan keputusannya itu memang ini sangat sulit bagi kami karena sama-sama benar semua. Tetapi dari kasus itu, kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, itu kami mengacu pada pengumpulan informasi dari berbagai guru dan tendik tersebut, baru kami memutuskannya. Seperti itu. Jadi kalau ada kasus, Ibu selalu meminta informasi dari guru, misalkan masalahnya dari guru, seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Karena merekalah yang selama setiap harinya bertemu dengan siswa tersebut. Ya. Baik Bu, terima kasih. Terus yang selanjutnya ini Bu, langkah-langkah apa sih Bu, atau prosedur apa sih yang biasa dilakukan ketika membuat keputusan untuk kasus-kasus yang mengundang dilema etika? Ada nggak langkah-langkah tahapannya? Ya, pasti ada langkah-langkah yang kami lakukan. Itu yang pertama, identifikasi yang jelas. Identifikasi keputusan yang perlu diambil itu bagaimana. Yang langkah yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan dari warga sekolah tersebut tadi. Yang ketiga, mencari solusi-solusi yang alternatif untuk mengambil keputusan. Baru kami yang terakhir mengambil keputusan tersebut. Seperti itu. Oh ya, luar biasa runtut ya Bu ya, dari identifikasi, mencari informasi, dan selanjutnya nanti akan ditemukan membuat keputusan. Seperti itu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Ya. Apakah itu efektif Bu selama ini yang dilakukan? Alhamdulillah efektif karena pengumpulan informasi-informasi tersebut langsung dari mereka yang berhadapan langsung dengan siswa. Oh ya, luar biasa ya Bu. Ya, selanjutnya ini Bu, pertanyaannya. Tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan di sekolah? Sangat banyak sekali tantangan dalam menghadapi apalagi kasus ini yang sama-sama benar. Yang pasti kami sulit sekali untuk mengambil keputusan ini. Tetapi itu tadi kembali lagi kami tetap mengacu pada informasi-informasi yang kami dapat dari guru dan teknik tersebut, Pak. Oh ya, jadi tantangannya memang banyak ya Bu ya. Terutama lembaga itu karena kita menjaga keharmonisan juga dengan para guru seperti itu mungkin ya Bu. Iya, betul Pak. Ya. Terus selanjutnya ini Bu, apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu ya yang digunakan Ibu
untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan ada suatu masalah, terus ibu menyusun jadwal mau diselesaikan kapan, ya. Atau ibu menyelesaikannya di tempat langsung, ketika itu juga. Kalau kami jujur tidak ada jadwal tersendiri karena masalah-masalah tersebut itu kadang tidak muncul setiap hari, Pak. Jadi kami langsung pada saat ada masalah tersebut kami langsung langsung di tempat tersebut untuk bagaimana cara memutuskannya seperti itu, Pak. Ya, jadi on the spot, katakan gitu. Iya, betul, Pak. Tempat diambil keputusan. Ya. Pertanyaan selanjutnya seperti ini, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu ibu dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilema etika yang ibu hadapi? Yang bantu atau yang mempermudah siapa? Ada tidak? Oh iya, ada, Pak. Yang pasti kami ada peran guru yang di sini kesiswaan biasanya, Pak. Ya. Karena kesiswaan tersebut langsung berhubungan dengan siswa. Jadi Ya. kami di samping dari para guru yang lainnya dan teknik yang lainnya juga dari yang pasti dari terutama dari kesiswaan seperti itu, Pak. Kalau ibu sekolah, karena ini sekolah swasta, apa meminta masukan dari yayasan atau dari idola ibu, mungkin senior ibu seperti itu, ada tidak? Kalau dari yayasan tidak, tetapi kami dari senior. Itu berarti guru yang sudah dianggap senior. Dituakan seperti ya? Iya, seperti itu. Betul, Pak. Jadi ada beberapa guru yang mungkin dituakan, yang ibu mintai pendapat seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Nah, ini yang terakhir, Bu. Dari semua yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu selama membuat keputusan, terutama yang kaitannya dengan dilema etika? Pengalaman apa, nilai yang dipetik apa, Bu, dari pengalaman Ibu? Ketika yang pasti ini pengalaman yang sangat, ya betul, kami ini pasti pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami karena di sini dilema antara sama-sama benar bagaimana, tetapi ini harus diselesaikan. Ini adalah tantangan yang luar biasa, tetapi pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk lembaga yang saya pimpin. Ini banyak sekali pengalamannya, Pak. Jadi pengalamannya yang pertama, menghadapi kasus seperti ini tetap harus dengan peraturan yang sudah ada, kami harus memutuskan. Terus yang keduanya, cara menggali informasinya itu ya dari guru-guru tersebut dan yang terutama dari kesiswaan, nanti akan mendapatkan keputusan yang lebih baik dan ini tidak akan terulang lagi. Itu bagaimana? Itu adalah pengalaman kami, Pak. Jadi Ibu selalu memetik pelajaran dari setiap kasus supaya ke depan itu tidak terjadi lagi seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Selalu mengambil ini dilema, Pak. Betul. Saya kira itu, Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dan mohon maaf sekali Ibu menunggu waktunya. Seharusnya Ibu ada kegiatan lain. Ini saya sedikit merepoti Ibu. Terima kasih sekali, Bu Wiwin. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama-sama, Pak. Nggak apa-apa, tidak mengganggu. Ya, ini juga saling sharing gitu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Haji juga jadi pemburu penggerak nanti sukses. Amin. Ya, Pak. Iya. Jangan lupa kalau sudah sukses ya, Pak. Amin ya. Gabung bersama kami. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Ihat. Ini Bu Ihat ini adalah kepala dari TK Muslimat Salafiyah Larang. Ya, pagi ini saya akan mewawancarai Bu Ihat terkait dengan peran Bu Ihat sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang menjadi dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah Bu Ihat. Saya Bu Ihat ya. Iya, insya Allah. Saya jawabnya sudah saya, Pak. Iya, nggak apa-apa ya, sesuai dengan apa yang dialami saja di sekolahan. Yang pertama, selama ini
bagaimana sih Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di TK Muslimat Salafiyah Semarang? Sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah saya, kebetulan karena di TK itu kan usia anak-anak nih Pak ya. Jadi kalau untuk misal ada masalah antar anak, itu kita menyelesaikannya mungkin cukup mudah karena memang anak-anak ya. Biasanya itu internalnya dari guru biasanya, karena setiap karakter dari guru itu memang berbeda-beda. Jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut, misal ada masalah antara dua orang guru seperti itu, saya rasa yang mengidentifikasinya adalah mencari tahu dulu permasalahan antar guru tersebut, kemudian saya menelaah dulu yang benar mana, yang salah mana, misal seperti itu. Iya, dengan wawancara, terus kita mediasikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi misalnya ketidakadilan, misal pikirannya saya memihak salah satu guru, itu biar tidak jadi seperti itu Pak. Ya. Terima kasih luar biasa jawabannya dari Bu Ihat ini tentang mengidentifikasi masalahnya itu dan melakukan konfirmasi kepada guru tersebut supaya keputusan yang diambil itu berkeadilan. Seperti itu. Ya, selanjutnya seperti ini Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan Bu Ihat di sekolah TK itu mendapatkan masalah yang ketika Anda mengambil A itu benar, B juga benar. Nah, ini membuat dilema. Seperti apa keputusannya diambil? Sebelum yang sudah pernah terjadi gitu ya Pak, itu kalau misalnya ada dua masalah yang sama-sama benar, misalnya A juga benar, B benar, nanti kita lihat dulu yang paling bermanfaat untuk sekolah kita itu apa, yang paling utama itu dulu. Jadi misalnya ada dua masalah yang sama harus saya ambil, keputusan yang harus saya ambil, dan dua-duanya itu sama-sama benar ya, itu yang akan saya ambil adalah yang paling bermanfaat untuk sekolah saya. Oh ya, luar biasa. Jadi ketika Bu Ihat menangani kasus dilema etika yang sama-sama benar, Bu Ihat akan memprioritaskan kasus yang lebih bermanfaat seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaannya ini Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini ketika menghadapi masalah tersebut? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Langkah-langkahnya nggak ketika Anda menyelesaikan masalah? Ya biasanya paling gini Pak, jadi kita nggak serta-merta langsung mengambil keputusan ya. Kita identifikasi dulu permasalahannya, nanti kita cari solusinya yang terbaik itu seperti apa. Nanti langkah-langkahnya, misal ada masalah antar dua guru yang tadi itu, yang pertanyaan pertama, saya kumpulkan dulu gurunya, kita duduk bareng-bareng, kita musyawarah, kita bicara bareng-bareng. Nanti masalahnya itu apa? Jadi nanti dari setiap guru tersebut menjelaskan permasalahannya. Nanti saya ambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kemudian nanti kita ambil keputusan bersama-sama agar dua-duanya itu sama-sama enak ya, tidak merasa dirinya itu tidak dianggap atau seperti, biar sama-sama enak gitu. Jadi nanti keputusan itu adalah keputusan terbaik untuk bersama-sama. Jadi lebih menekankan ke proses diskusi ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Terus yang selanjutnya, Bu Ihat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika itu? Tantangannya apa Bu? Tantangannya, jadi kan setiap guru itu kan kebetulan di sekolah kami kan ada 4 guru Pak. Itu punya karakter yang berbeda-beda tentunya, dan kedekatan kami pun kan juga sama ya. Jadi kalau misal saya melihat yang ini, nanti yang ini juga melihat, kita lihat yang ini gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara saya itu agar semua guru itu tidak merasa terdiskriminasikan atau misal tidak dianggap saya itu memihak salah satu guru gitu. Itu tantangannya sih, biar adil gitu ya. Ya memang kalau pengambilan keputusan itu gimana caranya supaya tidak ada kecemburuan Iya, dari guru lain, misalkan kepala sekolah yang terlalu
senang dengan guru Iya. tersebut, nggak senang dengan ini, Iya. supaya tidak menghindari persepsi yang demikian. Iya, iya. Luar biasa sekali yang Bu ya lakukan. Terus selanjutnya nih Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa? Jadi misalkan ada kasus di Medika, apa dijadwal dulu menyelesaikannya kapan, atau diputuskan seketika itu juga, atau seperti apa ya? Kalau dijadwal sih mungkin tidak ya, karena memang kita kan tidak akan pernah tahu masalah itu kapan ya Pak. Tapi kalau misal ada masalah, saya juga tidak serta-merta langsung memutuskan memberi keputusan tentang masalah itu. Jadi tidak dijadwal tapi tidak coba langsung. Tadi yang seperti saya katakan dari awal itu saya ajak mereka untuk bertemu dulu, kita bicarakan, kita diskusikan masalahnya. Nanti kalau saya sudah tahu masalahnya, sudah ada solusinya, baru saya putuskan solusinya itu seperti apa. Ya, berarti tidak terjadwal, namun langkah-langkahnya ada seperti Iya. itu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Jadi ada nggak sih yang selama ini membantu Bu ya dalam menyelesaikan kasus-kasus itu? Ada, kebetulan kan di sekolah kami itu memiliki yayasan ya. Jadi biasanya itu kalau ada permasalahan yang menyangkut tentang sekolah, ya, baik itu murid maupun guru, saya diskusikan dulu sebelum saya putuskan. Selain kita berdiskusi bersama, saya juga konsultasikan dulu ke pihak yayasan yang dalam hal ini dalam. Jadi saya bermusyawarah bagaimana sih solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Jadi meminta masukan. Iya, minta masukan. Supaya ada referensi lain Iya. dari hasil diskusi tersebut. Iya. Ya, selanjutnya ini yang terakhir. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Jadi selama jenengan jadi kepala sekolah kan banyak sekali keputusan ya. Iya. Pasti ada pelajaran nih dari Iya, setiap kejadian. Kira-kira apa yang bisa diambil? Pelajaran yang diambil adalah bagaimana saya menjadi seseorang yang bijaksana ya, terutama karena saya kepala sekolah kan harus memutuskan beberapa masalah. Terus dari masalah tersebut yang biasa saya ambil, ternyata karena memang karakter kita berbeda-beda, jadi memang kita itu di dalam sebuah lembaga tidak bisa mengedepankan kepentingan pribadi ya. Jadi walaupun misal saya ada apa di sekolah misal, kalau misal dari teman-teman yang lain tidak bisa, itu lebih baik jangan disampaikan dulu karena memang nanti ada yang tersinggung atau apa gitu loh Pak. Jadi apa ya, mungkin pengalamannya jadi ambil, saya harus lebih mengedepankan kepentingan bersama kalau di lembaga gitu ya, daripada kepentingan pribadi. Oh, ya. Terus harus lebih bijaksana juga gitu ya. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan baru mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan Iya. pribadi. Terus juga lebih bijaksana dalam memahami situasi Iya. dan kondisi, Iya. terutama lingkungan belajar, Iya. dan menjaga keharmonisan di Di satuan lingkungan. pendidikan yang berbeda. Ya, luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Bu Iha Iya. sebagai kepala sekolah TK Muslimat Selatiah Merang. Saya kira itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang yang mohon maaf. Ucapan terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.